Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Baik teman-teman dan Bapak dosen yang kami hormati yang hadir pada kesempatan kali ini. Pada hari ini kita akan membahas dari materi yaitu dalam makalah ilmu bayan wal ba'd. Di sini kita akan membahas dari pengertian at-tashbih. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik, begitu pun diri saya pribadi. Kemudian apa sih at-tashbih itu? Dalam penjelasan, at-tashbih secara bahasa artinya merupakan dalam istilah balaghah, tashbih adalah menyamakan satu hal dengan hal lain dengan menggunakan perangkat sarana. Kemudian tashbih untuk mengumpulkan keduanya. Tashbih juga dapat diartikan menyerupakan dua perkara atau lebih yang memiliki kesamaan sifat karena ada tujuan yang dikehendaki oleh penutur. Nah, teman-teman yang bisa memahami tadi apa yang saya sampaikan, bahwa at-tashbih merupakan salah satu bidang kajian dalam ilmu bayan. Adapun tashbih menurut bahasa berarti tamtsil, yang berarti perumpamaan atau penyerupaan. Nah, tashbih juga merupakan penjelasan bahwa suatu hal atau beberapa hal memiliki kesamaan sifat dengan sifat yang lainnya. Nah, adapun tashbih menurut ahli ilmu bayan adalah suatu istilah yang di dalamnya terdapat pengertian penyerupaan atau perserikatan antara dua perkara, yaitu musyabbah dan musyabbah bih. Nah, perserikatan tersebut terjadi pada suatu makna, yaitu wajhus syibah, dan dengan menggunakan sebuah alat atau adat tashbih. Nah, tashbih juga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbandingan atau persamaan, bisa juga disebut dengan ibarat, sindiran atau analogi. Dalam konteks pengertian singkat tersebut, gaya bahasa dalam bahasa ilmu bayan pada dasarnya dibentuk berdasarkan perbandingan analogi karena memiliki kesamaan atau hubungan yang satu dengan yang lainnya. Bisa dipahami bahwa tashbih bisa disebut dengan analogi atau perumpamaan dan perbandingan dalam ilmu bahasa. Baik teman-teman sekalian, baru saja di atas kita mempelajari tentang pengertian dari tashbih tersebut. Kemudian kita berlanjut ke rukun-rukun tashbih. Nah, rukun-rukun tashbih di sini terdapat ada 4 bagian. Yang pertama yaitu adalah musyabbah atau lafaz yang diserupakan dengan perkara lain. Nah, musyabbah adalah isim yang diserupai. Dalam contoh di atas yang termasuk musyabbah adalah Ahmad. Kata Ahmad inilah yang kemudian diserupakan dengan suatu. Kata Ahmad sendiri bisa diganti isim yang lainnya, misalnya isim dhamir dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu adalah musyabbah bih, atau bisa dimaksud dengan lafaz yang digunakan untuk menyerupakan. Keduanya disebut dua sisi tashbih. Nah, kedua disebut dua sisi tashbih, musyabbah bih. Dalam contoh, bagaimana kita bisa melihat dari contoh pada kalimat-kalimatnya, dari bahwa musyabbah bih ini adalah lafaz yang digunakan untuk menyerupakan sesuatu. Kemudian kita berlanjut ke rukun tashbih yang ketiga, yaitu adalah wajh syabbah, yaitu sisi persamaan. Sisi persamaan, sifat tertentu yang digunakan untuk menyamakan antara musyabbah dan musyabbah bih. Jadi bisa kesamaannya dirangkul kembali terhadap musyabbah dan musyabbah bih. Kemudian rukun dari tashbih yang keempat yaitu adalah adat tashbih atau huruf penyerupaan. Huruf penyerupaan yang diserupakan, huruf dalam diganti yang lainnya memiliki makna yang penyerupaannya
Kemudian apabila ada tasbih ini mendahului musyabbah bih, maka musyabbah bih akan menjadi majrur ya. Atau dalam balaghah tasbih dan rukun-rukunnya. Baik teman-teman sekalian dan Bapak dosen yang kami hormati, baru saja di atas tadi kita menjelaskan tentang rukun-rukun dari tasbih. Kemudian kita berlanjut dari pembagian tasbih ya. Yang pertama tasbih mursal, yaitu tasbih yang disebutkan adat at-tasbihnya atau yang rukun tasbihnya lengkap. Yang pertama yaitu menjelaskan keadaan musyabbah ya. Seperti menyerupakan sehelai baju dengan baju lainnya mengenai rupanya ya, kehalusan dan sebagainya, atau dari bahan-bahannya ya. Kemudian yang kedua dari pembagian tasbih yaitu adalah tasbih muakkad, yaitu tasbih yang dibuat adat at-tasbihnya ya, untuk bagaimana menjelaskan kadar atau keadaan musyabbah bila mukhatab baru mengetahui sifat secara global, seperti baju hitam dengan burung gagak dalam hal sama hitamnya. Kemudian pembagian tasbih yang ketiga yaitu tasbih mufassal ya. Dalam tasbih mufassal ini kita bisa mengartikan bahwa memperindah musyabbah supaya disukai, seperti menyerupakan muka hitam dengan dengan mata kijang ya, jantan yang biasanya disukai oleh orang. Kemudian pembagian tasbih yang keempat yaitu adalah tasbih mujmal ya. Tasbih mujmal bisa disebut dengan tasbih yang dibuang wajh asyibah ya. Dan pembagian tasbih yang kelima atau yang terakhir yaitu adalah tasbih balik, bisa disebut dengan tasbih yang dibuang adat at-tasbih dan wajah asyibahnya. Baru saja teman-teman kita menjelaskan dari pembagian pada tasbih. Kemudian kita berlanjut ke yang terakhir, bagian yang terakhir yaitu adalah tujuan tasbih. Tujuan tasbih yang pertama yaitu adalah menjelaskan keadaan musyabbah ya. Menjelaskan keadaan musyabbah seperti menyerupakan sehelai baju dengan baju lainnya mengenai rupa, kehalusan, warna, bisa juga ya gitu. Kemudian tujuan tasbih yang kedua yaitu adalah menjelaskan kadar atau keadaan musyabbah bila mukhatab baru mengetahui sifatnya secara global ya, secara menyeluruh. Dalam contoh sifat seperti baju hitam dengan burung gagak dalam hal sama hitamnya. Kemudian tujuan tasbih yang ketiga yaitu adalah memantapkan dan menguatkan keadaan musyabbah pada hati mukhatab ya. Seperti contoh menyerupakan orang yang tidak menghasilkan keuntungan dari usahanya dengan orang yang mengukir di atas air. Kemudian tujuan tasbih yang keempat yaitu adalah memperindah musyabbah supaya disukai ya, memperindah supaya untuk disukai, seperti menyerupakan muka hitam dengan mata kijang yang orang lain menyukainya. Nah, kemudian tujuan tasbih yang kelima yaitu adalah menjelekkan musyabbah supaya dibenci ya, seperti contoh menyerupakan muka berjerawat dengan kotoran kering yang dipatuk ayam ya, ini untuk supaya dibenci ya, sebaliknya dari tujuan tasbih yang keempat tadi. Nah kemudian yang terakhir, tujuan tasbih yang terakhir yaitu adalah memuji musyabbah ya, memuji musyabbah seperti yang tidak dikenal dengan laki-laki yang dikenal di tengah-tengah masyarakat atau dengan sesuatu yang memiliki keistimewaan ya, keindahan ya, jadi karakter yang mungkin sudah dikenal oleh orang lain dalam keindahannya. Baik teman-teman, itu adalah serangkaian penjelasan dari saya Muhammad Yon Aziz dalam teman dan hadirin sekalian yang kami hormati. Mungkin hanya itu yang dapat kami paparkan, yang dapat kami jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan dan kekurangannya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.